auranya tuh beda, kayak pucat-pucat gimana gitu. Pucat. Ya. Nah, pucat berarti sempat nggak sadarkan diri juga di rumah? Sudah sadar sih, sadar. cuma badannya lain sudah dirasa agak sakit. Ya, ini ya berat. Gaal. Kayak berat gitu ya. Iya. Oke, teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di malam hari ini. Podcast spesial horor. Omongan kupas mistis di episode kedua. Ya, malam spesial ini kita juga masih berputaran seputar konten kreator horor yang ada di Tarakan, sama seperti yang kemarin. Jadi saat ini di studio sudah hadir, ini pasti nggak asing lagi kalau kalian ngelihat wajah-wajahnya, terutama wajah yang laki-lakinya nih, ya jujur ganteng tapi horor, karena memang dia pelaku horor. Nah, kita nggak tahu alasannya apa, dan dia termasuk salah satu konten kreator yang memang sudah ya nggak ini lagi ya bagi penikmat horor yang ada di Indonesia. Ini dia, biasa akrab dipanggil Bang Pandi. Iya, apa kabar Bang Pandi? Alhamdulillah baik. Ya, sebenarnya nama aslinya nih siapa nih sebenarnya? Pandi aja. Pandi, Pak P A N D I. D I. Kalau saya nyepingnya pakai Y gitu. Iya. Ya. Jadi Bang Pandi ini nggak asing nih bagi penikmat horor live di Tarakan, di Kaltara, bahkan di Indonesia sudah nggak asing. Live-nya di Facebook, kemudian di YouTube, ya. Nah, nanti kita akan ngulik jauh tentang hobi yang aneh ini. Bahkan dia rela meninggalkan apa yang sebenarnya harus dia kerjakan demi horor. Itu dia. Jadi malam ini Bang Pandi juga tidak sendiri. Bang Pandi ada ditemani orang yang paling tercinta setelah orang tuanya di dalam hidupnya. Ah, ini saya kurang tahu, cuma nama Facebooknya saya tahu, ini Mbak Siti Maria. Ya, Mbak Siti Maria ya. Mbak Siti Maria. Ini memang nama aslinya Siti Maria? Nggak, nama aslinya Siti Komaria. Oh, Siti Komaria. Ya. Tapi nama akunnya Siti Maria. Siti Maria. Ya. Ya, mbaknya ini jujur. Sebenarnya karena dia berteman sama suaminya nih yang suka horor, makanya dia duduk pun teman-teman ini kelihatan dia horor sebenarnya, tegang. Ya. Tegang. Ya relax saja ya, relax. Kita malam hari ini coba untuk berbicara tentang seputaran apa yang sudah dilakukan konten kreator Pandi Pusaka dan pengalaman-pengalamannya ya. Bahkan juga sempat viral ketika membuat konten itu ya kondisi yang tidak diinginkan terjadi, bahkan sempat stop. Nah, kita mau tanya nih ke Bang Pandi. Asal mulanya Pandi Pusaka, kenapa main itu? Kalau dari Pandinya itu kan nama saya. Nah, kalau dari pusakanya itu memang saya kebetulan juga orang asli di sini kan, makanya ngambil nama pusaka. Oh gitu. Ya. Jadi memang kebetulan Bang Pandi ini putra daerah asli Tarakan ya. Tarakan. Oke. Jadi itu sejak kapan? Itu dari tahun 2019. 2019, 2020, 2021, 2000 udah mau 3 tahun ya? 3 tahun, 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Tapi intensnya itu berapa lama? Maksudnya kan biasanya awal ini santai-santai aja, iseng. Iya. Nah, memang kalau dulu kan awalnya tuh kita mainnya tuh solo tuh. Main solo. Nah, perorangan. Sendiri aja. Sendiri.
itulah kita buat nama Pandi Pusaka kan karena Solo. Nah, pas setelah kita mencoba untuk melakukan explore di area Gunung Selatan yang katanya angker kan, ingin memastikan cerita-cerita masyarakat bahwa di bundaran itu sering melihat ada penampakan. Yang bundaran yang di mana itu? Yang cabang 2 itu. Oh iya, yang jalan bercabang 2 itu. Bercabang 2. Iya. Ya. Di situ katanya sering ada penampakan. Sering ada penampakan. Nah, jadi saya mencoba mengeksplor di situ. Pas ketika saya eksplor di situ, itu kita sempat didatangin begal. Malah mau dibegal. Iya, ada begal singgah. Sempat mau mukul juga kan. Nah, dan di saat itulah dari keluarga, bapak, mertua, amat, ya adik. Nah, dari situlah mulai ikut. Oh gitu. Iya. Dari situ keluarga mulai ikut menemani. 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 Ya, walaupun belum tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Nah, terus kalau umpamanya setelah keluarga ikut, apa respon keluarga? Tertarik juga sih dengan dunia mistis. Yang apa ya, kadang memang kita nggak pernah ya melihat setan itu kayak apa, hantu itu kayak apa wujudnya kan. Nah, Yeah. jadi kita semua penasaran seperti apa sih di dunia mistis itu. Jadi kita jalani sampai sekarang ini. Kalau sampai sekarang pernah nggak lihat wujud asli? Kalau untuk wujud asli padat belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau untuk sekelebatan pernah. Kayak model samar. Kayak samar, kadang juga kayak ada terbang putih, hitam. Oh gitu. Iya, Itu pada saat live. pada saat live. Pada Itu iya, ada beberapa juga yang sempat tertangkap di kamera juga itu. Oh gitu. Iya, yang tertangkap di kamera itu seperti putih sama sosok hitam terbang. Putih. Kalau putih itu biasanya digambarkan apa, seperti kuntilanak atau gimana? Nah, kalau untuk wujudnya kita belum tahu itu kunti atau pocong, belum tahu kita. Kan nggak mungkin nih orang tengah malam main layang-layang nih kan, nggak mungkin Iya. kan, nggak mungkin. Apalagi Nggak masuk waktu akal. itu kita eksplornya di makam Sebengkok. Makam Semengkok Iya, berani melakukan penjelajahan di kuburan. iya. Sudah sering sih. Jujur teman-teman, makanya saya bilang ini konten kreator gila. Jadi apa ya? Karena nggak pernah kelihatan, saking penasarannya nggak pernah kelihatan ya, makanya itu yang terdorong untuk melihat sebenarnya. Nah, kita coba tanya ke sang istri, responnya apa sih? Punya suami horor banget, apakah perilakunya setiap hari horor? Ya kan, kita coba. Ya, Mbak Siti, bisa dijelasin perilaku setiap hari ini Bang Pandi ini apa? Perilakunya biasa-biasa aja sih, cuman kalau setiap harinya, kalau kadang saya di belakangnya, kadang suka kaget juga. Kaget? Kagetan, ya. Kagetan? Suka kagetan. Kagetan. Istrinya dikira kuntilanak. Iya, saya kadang di belakangnya tuh, baru dia membalik gitu kan, kaget sendiri, lompat. Kok? Jadi Apalagi kalau sudah saya pegang bahunya, udah ketika dipegang bahunya, kaget. jadi memang nggak boleh dipegang bahunya nih. Pokoknya kalau kita muncul tiba-tiba gitu, nggak bisa dia. Oh, jadi kalau mau muncul kasih apa tanda-tanda gitu Panggil kan? dulu. Berarti memang dari live itu halusinasinya terbawa. Karena ini Bang, waktu pernah kita melakukan explore pertama kali di Dewa Ruci. Sebelum saling kenal sama tim Putra Kalimantan atau konten kreator lainnya. Iya. Nah, itu saya pernah mengeksplor di Dewa Ruci itu sendiri malam Jumat. Itu saya sempat dilempar kaca. Dari situ rasa kaget saya tuh sampai sekarang. Jadi trauma. Trauma pas dilempar kaca, pas di samping saya. Itu posisinya di bagian mana itu dilempar kaca? Yang di dekat pohon ketapang, di sebelah kiri dekat tembok. Oh, sebelah kiri dekat tembok. Iya, dekat ada tembok parkiran keluar ya. ketapang itu. Ya, tembok keluar ya. Iya. Harusnya sebenarnya bersyukur ya. Dia ke Dewa Ruci. Ini pada saat Dewa Ruci itu bentuknya seperti itu, gitu kan. Iya. Tapi kalau Dewa Ruci yang lama-lama pasti Mbak Siti nggak ngizinkan kan.
Iya, jelas bang. Ya, itu ya. Karena banyak sosok padat emang asli. Sosok padat asli Sebelumnya. ya. Ya, Sebelum sebelumnya. Nah, kalau di tempat-tempat seperti Dewa Ruci itu di hotel ya itu kan hotel yang sudah terbengkalai ya. Iya. Nah, itu apa yang pernah didapatkan di situ? Kalau dari saya pribadi cuma kebanyakan lemparan. Sering dilempar. Iya, saya sering dilempar. Kadang kaca, pecahan kaca di situ sama batu. Itu makanya pas saya explore lagi di situ, saya keluar tuh habis dapat eksistensi lemparan kan, saya Iya. keluar, ambil helm masuk lagi. Gitu. Iya, Jadi melakukan eksplorisasi itu memakai helm. helm. Soalnya main lempar, Bang. Gimana modelnya itu? Hah? Sambil bawa pakai helm. Padahal kan helm itu hanya bisa digunakan pada saat membawa kendaraan roda 2. Ya, cuma yang kayak gitu kan kita takutkan kepala. Kepala ya. Soalnya waktu lempar batu itu pas di atas kepala saya kebetulan ada seng juga kan. Pas nujunya ke kepala saya. Begitu. Ya, makanya saya keluar ambil helm baru masuk lagi. Gitu. Ya, antisipasi. Antisipasi. Nah, ini yang jadi apa terkadang jadi pertanyaan. Kan saya juga pelaku konten horor nih. Cuma memang konten horor itu kalau pulang bersih nggak sah. Selalu berpasir ya, Ya. lumpur, ya kan, mandi keringat, basah, hujan, ya kan. Ini sampai di rumah itu kan istri paling nanya gitu. Ditanyain nggak kalau baju kotor, celana kotor? Kalau untuk itu enggak sih. Nggak ditanya, Nggak. nggak ditanya ya. Ya. Atau dari mana nggak? Enggak. Nggak. Tapi kalau istri saya ini kan selalu pantau saya. Oh. Gimana? Saya explore selalu dipantau. Ya begitulah resiko kita mengeksplor kan, pastilah kotor. Iya. Ya mungkin kita tuh datang bersih, pulang bersih. Mbak Siti terima yang kayak gini. Iya, diterima bang. Emang sudah niatnya masuk ke dunia horor. Gitu. Iya. Berarti enak dong. Harus Mbak Siti. didukung. Mbak Siti nggak perlu harus kelihatan cantik. Karena kan dia senang lihat horor itu mana ada yang cantik. Aduh. Dan berarti Mbak Siti bersyukur di luar dia juga tidak suka melihat perempuan cantik. Betul juga bang. Iya, iya kan? Karena dia suka horor. Iya. Ya kan? Jadi itu. Ini gambaran halusinasi kita nih ya. Orang horor itu nggak ada yang bagus mukanya. Iya. Nah, jangan dia nanti kayak ini kayak kameramen lagi duduk ini kayak ya ini kayak ini ya. Nah ini ada yang apa pernah nggak begitu pulang suami pulang kok ada terasa yang lain gitu Mbak Sitinya? Ya ada sih bang, cuman kan sebelum dia masuk rumah tuh kan wudhu dulu bang, bersihkan Jadi memang badan dulu di luar kan, ya, sebelum masuk rumah. Nah, sebelum masuk rumah itu berwudu dulu. Iya, Tapi pernah pakaian apa kan diganti dulu, ditaruh di kamar mandi kan, jadi dia ndak dibawa sampai ke kamar pas kita tidur kan, jadi ndak ada gangguan gitu. pas Bang Pandinya pulang, pernah nggak mengalami sesuatu mungkin ada apa walaupun sudah berwudu apa gitu? Pernah nggak? Ndak bang, Nggak pernah. ndak pernah. Jadi memang rutinitas ketika selesai live konten horor berwudu. Iya, sempat gugup aja kadang. Gugup. Pernah. Ha. Gugup maksudnya. Gugup karena kebawa suasana waktu di lokasi. Jadi dia nyampe Ada ke rumah gangguan gitu bang. gitu. Ha-ha. Gangguannya seperti apa? Gangguannya sempat hampir kenok gitu bang, yang dia siup pingsan itu, Di depan rumah. yang diserap enggak di lokasi. Di lokasi. Pas dia pulang tuh ya masih lemas. Lokasinya di mana pada saat itu Bang Pandi? Di Kampung 6 juga, di sebelahnya sama sebelah Mata Apung. pondok. Ya, pondok yang di Kampung 6 itu yang Oh. banjir-banjir, Iya, cuma iya. di sebelahnya lagi. Oh gitu. Iya. Itu di situ lihat apa sebenarnya? Di situ kayak sekelebatan hitam besar, cuma nggak begitu jelas sih, hitam besar aja. Kenapa dibilang sekelebatan? Memang bergerak atau gimana? Iya, dia kayak
dari saya melihatnya tuh dari kecil membesar. Jadi dari Kalau wujud dari kecil, penglihatan saya dia membesar. membesar dari dalam semak Itu itu, posisi di samping atau berhadapan? di samping sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, saya kan ngadap ke pohon beringinnya, dia sebelah kiri yang semak-semak. Sebelah kiri yang semak-semak. Mm-mm. Dia keluar dari situ. Keluar dari situ. Iya. Nah, pada saat makhluk itu keluar, apa yang dilakukan? Itu saya mencoba melawan rasa takut saya. Saya sudah terlihat memang. Cuma saya ya bagaimana ya supaya bisa apa yang kita lihat, penonton juga harus lihat gitu nah. Iya, iya. Nah, jadi saya mencoba untuk mengambil sosok tersebut kan, saya shoot, itu malah hilang. Malah hilang, terus saya cuekin sudah tuh sosok, nggak ada sudah kan. Dan lama muncul lagi. Nah, setelah dia muncul lagi itu tenaga saya itu seperti dikuras. Oh, Saya gitu. langsung lemes, ya. Iya. Mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Jadi lutut saya ini kayak tertahan gitu, nah. Gitu. Iya. Dan tiba-tiba langsung penglihatan saya tuh gelap, terus saya langsung siup di situ, Posisi teman-teman tim itu ada di mana? di luar. Di luar. Iya. Perkiraan jarak Bang Pandi dengan teman-teman ini Sekitar 70 meter. sekitar 70 meter ya. Terus ketika mungkin nih pada saat itu mungkin masih bisa ngontrol ya. Iya. Masih bisa ngontrol. Yang lepas kontrolnya pas Pas dia wujud lagi tuh, nah itu kayak mau makin padat wujudnya. Nah di situ saya langsung begitu terlihat mau agak padat, langsung di situ saya langsung gelap penglihatan saya. oh gitu. Iya, langsung rebah saya di situ. Nah, jadi ketika tapi Rebah sempat sadarkan lagi gitu. Iya, sempat aja sih, mengucap istighfar aja terus kan biar nggak dimasukinya kan. Oh gitu. Iya, mengucap ya terus. Jadi saat itu live langsung ditutup, langsung closing. Enggak, lanjut. Lanjut lagi. Tetap lanjut. Sampai penonton tuh betul-betul lihat apa yang kita lihat. Tapi nggak bisa, susah. Gitu ya. Iya. Nah, ketika pulang ke rumah, itu kan berwudu tadi seperti Iya. katakan Mbak Siti, berwudu. Itu sebenarnya pada saat itu dirasakan apa sih perjalanan pulang ke rumah itu? Nah, pas setelah itu memang belakang leher saya ini terasa kayak pegal gitu. Kayak pegal, rasanya agak-agak berat gitu. Nah, terus sering merinding tiba-tiba juga. Oh. Dan juga pas kebetulan waktu itu sempat juga ada anak saya di rumah kan, Iya. yang kecil itu melihat saya nangis. Setiap melihat saya nangis, waduh, ini apa ada yang ikut atau bagaimana gitu. Oh, iya. Setiap melihat, Iya. pasti nangis. Jadi yang Kayak dirasakan ada yang sebenarnya ini Mbak Siti ketika melihat pas pulang live itu apa? Seperti biasa bang, cuman auranya tuh lain. Beda. Nggak Dari- seperti yang kalau Sebelum- nggak sebelum explore lokasi, gitu. Nggak senyum, nggak apa, Iya, auranya tuh beda, kayak pucat-pucat gimana gitu. pucat. Ya. Nah, pucat berarti sempat nggak sadarkan diri juga di rumah? Sudah Sudah sadar sih, sadar. cuma badannya lain sudah dirasa agak-agak sakit. Ya, ini ya berat. Gaul. Kayak berat gitu ya. Iya. Sebenarnya tim Pandi Pusaka itu ada berapa? Berapa orang? Kalau dari keluarganya sih ada mertua, ada ipar, Asyamat, Salama, bapak saya, Mitun, Sama Jadi Yusuf. memang sama paling Paman banyak Yusuf. dari keluarga ya. Ya memang keluarga semua. Iya. Jadi kalau yang rame-rame dulu yang waktu di Dewa Ruci itu, nah itu kebetulan kita collab juga, terus ada tamu juga dari penonton juga, banyak sering nonton datang ke lokasi. Viewer ya, datang. viewers datang ke lokasi. Itu yang membuat rame. Jadi gini teman-teman, memang salah satu gaya tarik dari Pandi Pusaka ini live horornya santai, bahkan narasi-narasinya juga ya termasuk tertata lah ya. Ada yang memang menciptakan spesialisasi bahwa kalau nonton Pandi Pusaka horornya itu akan terasa seperti ini. Jadi sudah punya ciri khas tersendiri. Jadi jangan lupa nanti kalian
selalu di fanpage-nya Pandi Pusaka silakan di tekan tombolnya. Nyalakan lonceng notifikasi. Lonceng notifikasinya, kemudian di YouTube-nya ada channel Pandi Pusaka, silakan di subscribe ya. Jadi nanti bisa diikutin channel-channel atau video-video dari Pandi Pusaka ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga, bahwa kemarin itu sempat viral ada video yang terupload di YouTube penampakan kuntilanak, itu benar nggak? Itu kuntilanak. Itu yang di ini kayaknya Gunung Selatan. Di Gunung Selatan itu real. Dia di dekat kandang ayam. Di situ pas si Mitun uji nyali. Jadi pada saat proses uji nyali, Uji nyali. uji nyali, kuntilanak itu muncul. Itu kuntilanak itu dari yang uji nyali melihat di atas pohon. Nah itu kebanyakan juga penonton kan melihat itu. Kalau kita memang di ndak mantau karena udah ada HP, jadi kita ndak pantau, hanya suruh Mitun lari aja kalau merasa nggak kuat. Gitu. Ya itu juga sekitar jam setengah 2 malam itu mau hujan, sudah gerimis. Mau hujan, tiba-tiba si Mitun langsung melihat sosok kuntilanak yang pakaiannya itu kotor, penuh tanah liat katanya. Nah itu si Mitun lari, di situ shock juga dia. Shock. Merasa ketakutan sampai di rumah itu takut dia. Sampai di rumah, bahkan juga informasinya terasa sampai berhari-hari. Iya. Efeknya itu. Iya. Jadi memang teman-teman, konten kreator horor itu tidak semudah yang kita bayangkan. Atau mungkin ya terkadang ada yang mengatakan, itu halusinasi, itu cuma gimmick-gimmick. Ya itu tergantung kalian, ya tergantung kita juga mau mengartikannya, ambil sisi positifnya, negatifnya. Tetapi biasanya bagi penonton yang memang betul-betul hobi dengan kreasi horor ya, itu bisa nonton ke lokasi pada saat konten kreator itu melakukan live. Jadi betul-betul melihat proses pembuatannya seperti apa ya. Jadi ya nanti tergantung lagi kembali ke kita mau terima positif negatifnya ya kan. Mau kita artikan dalam bentuk apapun, tapi ini adalah satu kreativitas ya, kreativitas yang tetap harus kita hargai. Oke, teman-teman, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi di omongan kupas mistis ya, teman-teman. Jadi kita masih bersama sang konten kreator yang cukup ternama nih di Kalimantan Utara. Saya nggak mau bilang di Tarakan, jujur. Kalau Kalimantan Utara standar lah dia, karena penontonnya juga kalau kita perhatikan ini dari Malaysia ada, dari Singapura ada, dari Australia ada. Yang jadi pertanyaan saya ketika dari Australia itu nonton yang live horornya orang Tarakan, apakah mereka mengerti bahasanya? Ya, itu dia. Nah, jadi gini, Bang Pandi, kan kalau setiap kita melakukan live horor itu ada nggak ketika terjadi hal-hal yang di luar perencanaan? Gimana bang? Di luar dari rencana pada saat terjadi kita lakukan live horror nih. Iya. Ya kan, ada nggak kejadian-kejadian aneh yang di luar yang kita rencanakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu? Kalau itu sih nggak ada sih bang. Kalau untuk tapi kebanyakan ya kalau kita di saat kita explore itu, nah itu pernah itu kita explore yang di Pondok Kampung 6 itu. Eksplornya berjalan dengan lancar ya, ada ini juga sih kesurupan juga dari Salama kan, karena mungkin di saat itu kita terlalu berlebihan, nah sehingga kita didatangi sampai ke rumah dari penunggu yang ada di situ.
kita didatangi sampai ke rumah itu 2 hari 2 malam. 2 hari. 2 malam kita diganggu. Iya. Jadi 2 hari 2 malam itu tidak sadarkan diri atau gimana? Enggak. Maksudnya 2 hari itu kita dari keluarga saya sih. Keluarga saya itu kesurupan sama penunggu yang ada di tempat kita explore. Nah, di situ dia meminta tumbal bayi. Dia minta tumbal seorang bayi. Bayi. Nah, Terus? jadi pokoknya begitu terus, kita nggak mau kan yang kayak gitu. Besoknya masuk lagi. Pertama dia masuknya tuh setelah sholat zuhur masuk siang. Yang dimasukin ini Keluarga saya, bukan dari tim, tetapi keluarga. dari keluarga. Iya, keluarga saya Terus? dimasukinya. Habis itu jam 2 malam masuk lagi. Jam 2 malam masuk lagi. Masuk lagi sosok itu. Ibaratnya menagih nggak- ya? Iya, jadi kita tuh nggak tenang. Menagih. Iya, di saat kita tidur kan dapat telepon. Sebenarnya apa yang dilakukan? Kok sampai terjadi kayak gitu? Waktu itu memang sih salah kita juga sih. Di saat kita melakukan explore itu, kan waktu itu kita memang sempat ada barbarnya juga. Cuma barbarnya kita ini memang kelewatan sih. Jadi pondok yang di Kampung 6 tuh kan, itu kita rubuhin. Oh gitu. Iya. Kita hancurin rumah di situ. Oh gitu. Ternyata itu memang rumah rencana. Memang mau dirubuhkan, mungkin mau direnovasi atau apa kan. Nah, jadi ya udah rubuhkan aja. Kalau pas uji nyali itu rubuhkan aja. Nah, sekalinya ternyata sosok yang katanya hitam itu ternyata ada di dalam pondok itu, mendiami tempat itu. Nah, sehingga dia tidak terima rumahnya dihancur. Ibaratnya pondok itu dihancur, dia tidak terima. Dia tidak terima karena itu tempat tinggalnya tetap katanya. Nah, itu dia tidak terima. Jadi kita dituntutnya 2 malam tuh. Siang, malam kita dituntutnya masuk terus dia. Sampai meminta tumbal. Sampai dia apa yang diinginkannya tercapai. Baru dia Dia masuk. memang makhluk itu menyebut minta tumbal bayi. Iya. Nyebut dia. Pertama dia awalnya minta kopi. Minta kopi. Kalau kopi kan bisa dibikin. Kalinya minum. Padahal keluarga saya itu tidak minum kopi. Tapi kopi itu habis diminumnya. Nah, setelah itu dinetralisir sama warga tetangga juga, keluar sudah. Nah, habis itu masuk lagi. Minta darah. Minta bayi. Darah anak bayi. Bayi. Atau anak, terutama dia incarnya anak saya. Dia incarnya anak saya. Nah, di situ saya mulai down. Dia mau Stop konten. bukan, maksudnya kalau konten tetap lanjut. Yang kita downnya itu kita nggak mau seperti dulu lagi, kayaknya kayak barbar kayak gitu kan. Barbar, melakukan Iya. aksi barbar. Iya, jadi kita nggak mau yang kayak gitu lagi. Jadi kita main hanya apa adanya, cuma ngarapkan kamera. Yang penting kita tuh aman lah, karena utamakan keselamatan kalau kita. Oh gitu. Iya. Jadi gini, teman-teman, aksi barbar dalam setiap konten horor itu juga merupakan salah satu aksi yang memang butuh keberanian khusus ya. Dan karena pada saat dilakukan live horror itu peserta atau host itu ditinggal di dalam satu titik tertentu dan jauh dari tim ya. Nah, aksi barbar itu biasa ya dilakukan mungkin seperti marah-marah atau memukul benda-benda yang ada di situ, memukul pohon atau merusak ya. Nah, salah satu yang pernah terjadi di Bang Pandi ini ya, khusus di konten Pandi Pusaka, itu dalam lokasi itu ada gubuk dan itu dirusak sehingga makhluk yang ada di gubuk tersebut itu merasa keberatan dan melakukan teror berontak kepada Bang Pandi sampai ke keluarga yang meminta tumbal darah anak bayi. Apalagi memang yang sempat disorot katanya adalah anak kandung sendiri. Itu dia. Nah, inilah resiko yang harus dihadapi
para konten kreator ya. Tapi memang tergantung lagi bagaimana kita memproteksi diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita boleh melakukan sesuatu tapi jangan sampai menduakan Tuhan. Itu dia. Nah, kebetulan juga di studio ini hadir salah satu kru. Ini kru yang paling saya nggak tahu gimana ngerasain dia datang ke lokasi itu, saya bingung. Tiba-tiba dia paling kental merasakan aura ataupun situasi itu paling cepat dia merespon. Nah, di sini kebetulan juga mungkin yang kemarin sempat heboh, terjadi insiden, dan alhamdulillah memang Tuhan punya kuasa ya. Beliau masih diberikan kesehatan dan umur panjang, dan kembali insya Allah kembali sehat, pulih, dan kembali menghibur. Pelaku konten horor ini ada Bang Salama. Dia, apa kabar Bang Salama? Alhamdulillah baik. Kondisinya sekarang gimana? Sudah 85% lah. 85%. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih juga buat penonton penggemar konten horor yang kemarin ikut berperan serta membantu meringankan Bang Salama ini ya melalui bantuan apapun. Jadi hingga saat ini Bang Salama juga tetap berkomitmen membantu menghidupkan konten horor. Kemarin sempat berapa lama Di mana maksudnya? dirawat? Dirawat di rumah sakit 1 minggu. Iya. Kalau di rumah hampir 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kalau di rumah sakit perawatan apa aja yang didapatkan? Dapatkan ya disuntik. Habis itu dirawat seperti biasa. Dan Gitu. bisa pertama itu masih di rumah sakit sebelum operasi tidak bisa makan. Iya. Itu mulut terus tidak bisa tertutup. Gitu ya. Iya. Jadi waktu itu memang ketika belum dioperasi belum bisa melakukan apapun. Iya. Tapi alhamdulillah kalau sudah kondisi sekarang gimana? Alhamdulillah sudah bisa seperti biasanya Gitu. semula. Cuma memang tinggal 1 kali lagi untuk melepas ini ya, Iya. melepas pen ya, Iya. istilahnya. Insya Allah bulan 1. Bulan 1 ya. Iya. Ya, oke. Jadi kalau kalian lihat wajahnya ini teman-teman ya, nggak asing. Nggak asing. Ini giliran Bang Salama ini yang paling mudah bisa merasakan aura-aura mistis yang di lokasi-lokasi pembuatan konten horor. Sebenarnya apa yang dirasakan kalau setiap membuat konten horor itu? Ya sudah kebiasaan kan sebelum aku ke sini sudah mulai merasakan Sudah di memang kampung. dari kampung, dari Iya. asal mula ya. Iya. Nah, sebenarnya apa yang dirasakan? Memang Bang Salama ini melihat wujud itu. Insya Allah sebelum itu pernah itu aku dapat dalam mimpi. Dalam mimpi ya. Iya. Apa yang gitu? Yang dalam mimpiku itu kan dia datang seperti kodam lah. Cahaya putih aku ikuti terus, ikut cahaya putih itu seorang kakek Seorang berjubah kakek. putih, serba putih. Serba putih. Ya, aku disuruh duduk Eh, di depannya. Pas aku masih ingat itu, dia tahu kamu mata batinmu insya Allah akan terbuka. Cuman kamu akan sering merasakan kerasukan pertama Gitu? kali. Iya. Kalau kerasukan seperti itu, badan sakit atau gimana? Apa yang dirasa? Ya pas habis kerasukan begitu, ya sakit semua badan, capek. Gitu. Cuman sudah pas astral itu masuk dalam tubuh kita, tidak ada dirasa. Pas keluar, baru kita rasakan sakit. Oh gitu. Jadi Iya. pada saat terjadi interaksi di tubuh itu tidak terasa apa-apa. Iya, Ya, bahkan mungkin bilang orang nggak terlintas yang macam-macam gitu. iya, Tapi ketika kondisi sudah pulih baru terasa sakit. iya. Gitu. Pernah nggak terasa yang mungkin kerasukannya paling lama? Yang paling lama di Dewa Ruci. Dengan di kampung 6 pas di pondok tuh. Yang itu? Iya, Ada 2 kali ya? iya. 2 kali di Dewa Ruci dan
Yang di Kampung Namco di Pondok. itu berapa lama? Yang pertama kan di Baruci sampai subuh kah? Jam 5. Jam 5. Iya. Itu pada saat konten. Iya. Pada saat konten. Iya. Sebenarnya apa Bang Pandi itu yang terjadi? Ini dia kemasukan itu pas saat uji nyali. Pada saat uji nyali. Pada saat uji nyali di Dewa Ruci yang paling belakang, memang di situ kan angker kan bagian belakangnya. Iya, iya. Jadi kita melakukan uji nyalinya di bagian belakang. Nah itu kalau nggak salah pertama kali kenok kayaknya. Ya. Ya, Iya. Pertama kali kerasukan Iya. di situ. pertama kali kerasukan. Memang belum kenal tempat itu. Iya belum. Belum. Tapi biasanya mungkin sebelum terjadi itu melihat apa yang ada di situ? Itu sosok hitam Sosok hitam besar. besar. Iya, bikin pas aku nengok langsung muncul di depan. Apa kelihatan langsung wajahnya gitu? Tidak terlalu. Dia Nggak terlalu. serba hitam besar. Hitam Makanya aku lari langsung terjun. Pas aku lari itu aku loncati, ada kayu itu tertumpuk kan. Aku loncati pas seperti ada yang mukul di belakang, langsung tertimpa ke lantai. Oh gitu. Terseret, aku tidak sadarkan diri. Nah, di situ sudah nggak sadarkan diri. Iya. Pas aku sadar, so di luar. Oh sudah di luar. Iya. Itu sempat berapa lama Bang Pandi? Kesurupannya Iya. itu sampai subuh. Karena waktu dia kesurupan ini, kebetulan kita nih yang datang cuma berapa orang dan juga waktu itu tidak ada yang netralisir. Jadi kita kebingungan di saat itu. Jadi Sampai minta pertolongan itu. oh iya, oke. Ya. Jadi memang pada saat itu betul-betul memang tidak ada tim netralisir dan memang pertama kali bangsa lama juga nih masuk di tempat itu Iya. ya. Gitu. Sebenarnya kalau ini sebelum lihat sosok hitam tuh nggak ngelihat sosok-sosok lain. Ada sih, cuman Apa? yang kulihat itu yang bernama Sinta. Sosok yang bernama Sinta. Sinta. Iya. Dari mana tahu namanya Sinta? Yang aku kan pertama kulihat kembali serang ulang. Oh, nonton videonya Iya. kembali ya? Nonton Iya. videonya kembali. Iya. Aku Tapi mau sempat lihat wajah aslinya. tidak terlalu juga, cuman dia seperti mukanya agak bagaimana tuh, Lumuran darah. berwarna darah. Golongan darah ya. Iya. Iya. Sempat pertama aku tuh dimasuk itu, aku dibawa, sempat dia masuk dalam mimpiku. Oh, terikut dalam mimpi. Iya, dia katanya itu minta bantuan dari orang tuanya dan kuburannya. Oh, gitu ya. Iya, Cari orang tua dan kuburannya. iya. Jujur ya teman-teman. Aku aja merinding kalau Iya. aku sebut itu namanya Aneh ya, Sinta. ketika terjadi tadi kita nyebut nama Sinta, nggak tahu nih ya. Iya kan? Tapi insya Allah nanti kita akan coba buat konten di situ mencari nama Sinta ya. Kita akan coba nanti menggali lebih khusus ya di konten khusus ya untuk sosok makhluk yang bernama Sinta di Hotel Dewa Ruci itu. Jadi itu sempat mungkin ya perkiraan kita ada 3 jam ya. Iya. 3 jam karena juga Pak menjelang sholat subuh tuh saya datang ya kan. Nah, saya melihat dan itu bukan hanya Salama. Nih, siapa yang satu Mitun ya? Mitun ya. Nah, jadi pada saat itu teman-teman itu terjadi 2 interaksi kerasukan pada saat yang bersamaan. Kemudian juga bahkan itu sampai ke jalan raya ke tikungan 3, bukan lagi berada di arena proses pembuatan konten horor itu. Jadi sudah maju ke jalan raya gitu, sehingga memancing masyarakat sekitar untuk datang dan ya sempat juga ada teguran keras lah ya. Tapi memang ini jujur terjadi di luar dugaan ya, di luar dugaan. Biasanya kan kita nggak mau bermain di luar batasan yang sudah kita tentukan. Nah, jadi pada saat itu kan ini sudah pulang, katanya itu terikut sampai ke rumah gitu ya. Ya,
Aku semenjak di kerasukan itu nggak bisa tidur 35 jam. Nggak bisa tidur. Satu hari satu malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. 35 satu hari satu malam setengah. Iya, 35 jam. 30. Kenapa? Kenapa nggak bisa tidur? Pas anu tuh seperti biar kita mau tutup, mau ngantuk tuh mata tetap melek, nggak bisa tertutup. Ada yang mungkin apa gitu yang dirasa? Aku kurang tahu juga, cuman habis itu pagi kan mau tidur sejenak baru mau turun kerja nggak bisa, pulang nggak bisa, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sama Iya, sekali. semenjak itu. Semenjak itu. Iya. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan sudah bisa pulih kembali? Ya istirahat sejenak, minum obat lah, Gitu. Ya. bantu dan obat biar cepat tidur. Mau tidur kan 35 jam tuh seperti Jadi- badan tuh Berat ya? berat. Berat ya? Iya, Ya memang sebenarnya makhluk sosok yang mana yang mungkin bangsa lama daerah mana ini yang pernah dilihat nyata? di Waruci lah, itu yang sosok hitam. Itu yang sampai sekarang mungkin nyatanya luar biasa ya? Iya, Itu di dekat pohon. yang di dalam rumah tuh, yang paling belakang, yang Oh, yang lorongan itu? lorongan di Itu? kamar sebelah kanan. Di situ ya. Itu ya? Iya, aku kan jalan 3 kali aku jalan ke situ, tiba-tiba dia muncul di kamar mandi tuh. Gitu ya? Iya. Aku Iya memang apa ya? Ini ceritanya aja kita nih udah gini. Karena saya takutnya teman-teman di studio juga nih nggak bisa tidur nanti, ya kan? Nggak bisa tidur. Nah, kalau sudah mungkin itu yang paling berkesan ya, penglihatan sosoknya yang paling berkesan. Ya. Selain sosok itu yang paling berkesan apa yang dilihat? yang berkesannya Iya. Yang sosok. Selain sosok itu. ya, yang sosok itu berkesan cinta lah, Cinta. rasa kasihan. Rasa kasihan. Ya, seperti aku pulang ke rumah tuh seperti kasihan juga ya, mau dibantu nggak bisa, kita kan nggak tahu di mana kuburannya orang tuanya, kan bilang bukan asli sini kan, Iya. pendatang. Datang. Iya. Ya, banyak sih memang konten kreator menyebut sosok Sinta di Dewa Ruci itu ya memang di situ pernah bekerja di tempat itu gitu. Nah itu. Tapi itu nanti akan kita coba gali khusus ya teman-teman ya di konten khusus untuk menggali siapa sih sosok Sinta itu. Makanya tetap nantikan Om Kumis, omongan kupas mistis di episode selanjutnya. Nah, saya ke Bang Pandi ini mau nanya yang paling kemarin saya sempat berkesan. Ini ada cerita nih, memang menjelang tahun baru. Bukan menjelang ya, pas tahun baru ya? Pas ya. Ya, pas malam tahun baru Pas malam tahun melakukan baru. live horor itu katanya dikejar 5 sosok Wowo alias genderuwo. Bisa dijelaskan itu Bang? Nah itu waktu kita explore kebetulan juga kan itu hujan-hujan. Kita explore hujan-hujan sampai jam 2 malam. Nah, di situ pas kita lagi explore kebetulan juga waktu itu kita collab bersama tim Putra Kalimantan. Nah setelah kita memanggil sosok di situ teriak-teriak, akhirnya host dari Putra Kalimantan itu mendapat serangan. Di situ dia kesurupan. Saya pun di situ kaget. Dia tiba-tiba langsung rebah, HP-nya terlempar entah kemana. Itu dia langsung posisinya kayak berkaki 4. Nah di situ Maksudnya merayap. Nah jadi dia lihat saya. Dia marah. Dia bilang, apa kalian buat di sini? Itu dia bilang. Setelah itu pas saya sambil minta bantuan ke tim pantau di luar, itu langsung nyerang saya. Dia kesurupan langsung ngejar saya.
Saya pun langsung lari. Saya lari, itu HP saya terlepas ya dari tripod. HP saya itu langsung masuk ke air. HP saya masuk ke air. Nah, itu di saat saya mau lompat yang ada belahan yang aliran sungai, saya nggak bisa lompat ke situ. Jadi saya mencoba lompat ke air juga tempat HP saya jatuh. Itu sampingnya ada sungai. Sampingnya iya, sungai. Nah, kalian itu berlari di pinggirannya. Di pinggirannya. Terus memang ada lintasan pembuangan air itu di Ada situ. lintasan di situ. Model kayak parit ya. Parit tadi. ya. Nah, terus itu pada saat itu gelap apa terang atau situasinya seperti apa sih? Itu kebetulan kan kita masih pegang senter tuh, masih kelihatan lah. Walaupun sudah kabur senter kita lari. Terus HP saya itu terlempar ke tempat ke air yang sebelah kiri yang banjirnya kan, bukan di sungainya yang banjir. Nah, saya lompat ke situ, itu juga perut saya hampir ke cucuk bambu runcing di situ. Gila. Karena ada bambu runcing bertajam pas ngarah ke saya. Itu hampir kena saya tuh. Nah, di situ Hosardi sempat berhenti ngejar saya di belahan yang pembuangan airnya itu kan ke sungai. Nah, di situ tiba-tiba langsung tim pantau datang untuk menetralisir. Oh, jadi Ya. jadi memang ini yang jadi pertanyaan ini nih. Kan pada saat malam tahun baru itu kan hujan. Iya. Hujan lebat. Memangnya hujan lebat itu live-nya stop apa lanjut? Kita tetap lanjut lab kita. Lab kita tetap lanjut itu. Hujannya makin deras, kita tetap lanjut sehingga sampai banjir. Ya. Nah, itu di saat kebetulan juga Hosardi di situ kesurupan, itu saya juga melihat di situ ada seperti hitam besar. Dia posisi merangkaknya itu, dia posisi merangkak udah sama tingginya sama kita berdiri. Itu yang saya lihat posisi. Yang dari sungainya itu satu saya lihat. Dari sungai ya. satu. Kalau yang dari kandang sapi seberang sungai itu saya mendengar suara aja, geraman. Suara geraman. Ya. Nah, terus yang sempat membuat lari itu apa? Ya ketika Hosardinya kesurupan ngejar saya. Oh, jadi ini tim beradu sama tim. Ya kita kan kebetulan berdua masuk. Berdua kolek kan berdua. Jadi Hosardi kesurupan. Saya pas melihat dia langsung ngejar saya. Saya lari karena di belakang dia masih ada yang merangkak naik dari sungai. Itu bentuknya seperti apa dia? Bentuknya hitam, terus matanya saya sempat lihat merah sebesar buah apel. Sehingga kami memberi nama di situ mata apel. Oh, jadi dikasih nama. Kami kasih nama di situ mata apel. Kalau gambaran Bang Pandi ini apa sebenarnya makhluk itu? Kalau di situ ya, kebetulan di lokasi kita explore itu kebetulan kebun mertua saya. Memang di situ sering ada penampakan genderuwo. Genderuwo ya? Iya, warga di situ mengakui bahwa di situ memang ada sosok genderuwo yang sering mengganggu masyarakat sekitar. Seperti seperti orang ngambil rumput, mancing belut di kolam situ. Itu selalu ditampakkan dirinya sama di wilayah mana? Wilayah situ. Ini wilayah mana? Kalau bisa disebutkan wilayah mana? Di pondok itu di nama tempatnya, kelurahannya apa? Oh, Kampung 6. Kampung 6. Kampung 6. Kampung 6. Ya. Itu tempatnya terang. Gelap. Hujan lebat, light horror, collab. Iya. Baru sungai banjir. Ya. Tuh. Apa ya? Tapi itulah teman-teman ya. Jadi memang kalau namanya sudah hobi, jangankan mungkin yang bisa ngalangin itu cuma petir sama gempa bumi. Itu saja. Nah, jadi tergantung kalian menyikapi seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan orang kalau sudah namanya hobi. Hobinya nonton horor juga jangan dilarang. Yang penting jangan melakukan atau menyikapinya dengan cara yang negatif dan berlebihan. Oke, kita kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi kita ke Om Kumis, omongan kupas mistis. Ya. Nah, ini yang paling terakhir ini kita sampaikan ke Bang Salama. Apa tetap memang untuk mencintai horor nih? Alhamdulillah masih Masih hobi. hobi ya? Ya. Sebenarnya pernah dapat hasil apa dari horor? Nggak ada sih, cuman hobi Tersalurkan. Iya. Gitu ya. dari Tapi- hati. Dari Pacar, hati. punya pacar. Belum sih. Punya pacar kalau mukanya horor, Ya, pasrah aja. Yang, Pasrah ya? Iya, pasrah ya. Nggak apa-apa dikasih nggak horor. apa-apa. Iya. Tapi jujur, teman-teman, kalau hatinya Bang Salama ini saya tahu nggak horor, nggak horor, sumpah. Pelaku Lembut. horor itu hatinya nggak horor. Lembut. Nah, jadi ini ekspektasi tujuan ini untuk Bang Pandi ini, khususnya konten kreator Pandi Pusaka ini, kedepannya seperti apa? Kita berharap semoga kedepannya semakin berkembang lagi, terus menghibur masyarakat. Iya. Ya. Karena banyak juga sih yang bertanya kan, bahwa hantu itu tidak ada, setan itu cuma halusinasi aja. Oke, jadi kita gas terus sampai masyarakat itu betul-betul melihat dengan mata Semakin kepalanya sendiri. orang banyak yang Iya. tanda X dengan horor ini, Iya. horor ini jujur memang kalau diterima dia berhenti. Iya. Tapi kalau nggak diterima dia malah tambah nekat. Jadi hostnya itu semakin ditolak semakin nekat. Semakin nekat. Nah, semakin nekat. Berarti ini Pandi Pusaka ini tetap jalan ya? Atau Tetap memang jalan. nanti ada perencanaan khusus nanti untuk di 2022? Kita fokus saja sih sebenarnya untuk konten. Nanti paling kalau misalnya kita ada rezeki lebih, nanti kita akan keluar Tarakan juga untuk Ada ekspor. ekspansi keluar Tarakan ya? Iya. Nanti pastilah. rencananya tujuan mau kemana nih dulu? Kebetulan ada juga salah satu viewers menyarankan kita mengekspor di daerah Nunukan. Nunukan, Iya. gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti ekspektasi atau tujuan cita-cita Pandi Pusaka ini bisa terrealisasi ya teman-teman di 2022. Jadi ya kita berharap tetap dukung konten-konten kreator ya, khususnya kreator horor yang ada di Indonesia ya. Jadi kita bergandeng tangan bersatu menghibur bagi kalian yang penikmat horor. Jadi horor itu tidak mutlak harus yang dibahas juga terlalu horor, enggak. Tapi ada histori-histori horor yang memang kalau disampaikan itu bisa kita terjadi berada di alam cerita itu sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, omongan kupas mistis ya. Ya, untuk di episode kali ini kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.